Di Indonesia, salah satu masalah lingkungan yang sedang menjadi perhatian serius adalah jumlah sampah plastik yang terus bertambah. Per tahunnya, Indonesia bisa menghasilkan lebih dari 3 juta ton sampah plastik. Sebanyak lebih dari 10.000 ton sampah kantong plastik terbuang di Laut Bali. Sedangkan di Palembang, angkanya terus menanjak dari 700 menjadi 1.200 ton. Jumlah tersebut membuat Indonesia berada di urutan kedua sebagai negara dengan jumlah penyebaran sampah plastik ke laut terbesar setelah Tiongkok. Hal ini diperparah dengan adanya penambahan impor sampah plastik dari negara lain pada tahun 2018. Jika angka tersebut terus naik, polusi dan kualitas lingkungan hidup di Indonesia akan ikut terancam. Pada dasarnya, pemerintah telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan sampah melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Jenis Sampah Rumah Tangga. Saat ini, untuk mengatasi sampah plastik, pemerintah telah menerapkan 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle dengan menyediakan beberapa pos terpadu. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah, pemerintah memiliki tugas untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan melakukan penelitian, pengembangan teknologi, memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah, mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah, melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengolahan sampah. Pemerintah memang telah merilis berbagai program untuk mengatasi jumlah sampah. Tapi, perlu kita ingat kembali bahwa permasalahan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Perusahaan sebagai salah satu penyumbang sampah plastik terbesar juga memiliki tanggung jawab dalam permasalahan ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan melakukan berbagai program CSR. Terdapat 3 alasan utama perusahaan melakukan CSR. Yang pertama, perusahaan memiliki kepentingan dalam masyarakat. Yang kedua, perusahaan ingin menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat demi keuntungan bersama. Dan yang terakhir, program CSR merupakan salah satu langkah terbaik dalam ragam konflik sosial. Dalam kasus ini juga dapat digambarkan perusahaan menggunakan konsep planet yang berarti menjaga lingkungan dari triple bottom lines. Di Indonesia sendiri, perusahaan-perusahaan besar saling bekerja sama untuk menanggulangi sampah limbah plastik melalui program Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment atau PRICE. Program ini dijalankan oleh beberapa perusahaan besar seperti Danone, Coca-Cola, Nestle, Unilever, dan Indofood. Selain itu, program ini juga mengajak pemerintah dan LSM di Indonesia untuk ikut berpartisipasi. Indofood bersama dengan 5 perusahaan lainnya mencanangkan pembentukan PRICE dengan tujuan utama yaitu mengurangi jumlah sampah plastik yang berasal dari kemasan pasca konsumsi pada lingkungan. Indofood berpendapat bahwa PRICE merupakan platform yang berguna untuk berbagi praktik terbaik dalam pengemasan, pembaruan, peraturan, dan dialog mengenai masalah pengolahan sampah. Setiap anggota PRICE menjalankan program pengolahan sampahnya dengan ketersediaan teknologi yang dimiliki masing-masing perusahaan. Setiap tahunnya, Indofood selalu mengikuti atau mendukung proyek dari PRICE sebagai program berkelanjutan dalam permasalahan sampah plastik di Indonesia. Indofood melakukan upaya seperti perancangan desain yang inovatif, mengurangi ukuran dan berat kemasan, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan untuk produk, dan menerapkan proses manufaktur yang inovatif untuk mengurangi sampah plastik. Namun, kami melihat bahwa beberapa inovasi tersebut masih belum cukup untuk mengurangi jumlah sampah yang saat ini telah menumpuk. Kami melihat perlu adanya kontribusi dari pemerintah dan masyarakat khususnya untuk mempercepat proses pengolahan sampah. Kita dapat melihat contoh kebijakan di luar negeri seperti Korea Selatan. Masyarakat di sana akan membuang sampah sesuai jenisnya, yang berarti sampah plastik akan dipisahkan dan dikumpulkan secara khusus dengan sampah plastik lainnya, sehingga mempermudah serta mempercepat pengolahan sampah plastik tersebut. Kami melihat Indofood memiliki peluang untuk melakukan program yang lebih berdampak besar dan dengan menjalin komunikasi bersama pemerintah untuk membentuk kebijakan yang serupa, yaitu memisahkan sampah plastik dengan sampah lainnya sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jika Indonesia menerapkan kebijakan yang serupa, tumpukan sampah yang saat ini menumpuk di tempat pembuangan akhir kemungkinan tidak akan bertambah dengan pesat jumlahnya, karena sampah plastik yang biasanya bercampur di sana sudah dipisahkan terlebih dahulu untuk secara khusus dan langsung dibawa ke tempat pengolahan sampah selanjutnya.
Kami melihat kebijakan ini juga menjadi salah satu langkah penertiban untuk masyarakat yang saat ini masih sering membuang sampah sembarangan. Mereka merasa tindakan tersebut masih dapat dilakukan karena tidak ada hukuman berat yang menjerat mereka. Selain rancangan aturan yang disebutkan sebelumnya, dibutuhkan juga kesadaran diri dari masyarakat untuk melindungi bumi dari sampah plastik yang semakin bertambah setiap tahunnya. Beberapa pihak yang memiliki pengaruh besar dapat melakukan edukasi untuk menumbuhkan kesadaran diri masyarakat. Sekian pemaparan kami, semoga video ini dapat berkontribusi dalam rangka melindungi bumi kita.